Ini guys, sampai bapak ini dari kelurahan tiap pagi membersihkan ke daerah sini guys. Kadang-kadang orang tuh ini apa buang sampah basing bae kadang. Tuh, jadi tolonglah buang sampah itu jangan ini, kasihan bapak ini. Nah, tiap pagi guys kalau ada buang sampah di sini, bapak ini yang langsung buang. Jadi saya berpikir kalau seperti ini kita tidak mungkin jaga sampah terus. Kenapa? Pekerjaan lain itu juga numpuk, juga banyak ya yang harus kita selesaikan. Saya tulislah di situ, ya Allah, cabutlah nyawa yang buang sampah di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabatku semua, saudaraku semua, kawan-kawan semua, para subscriber channel YouTube Andi Asril NS dimanapun kalian berada. Pagi ini saya melintas di jalan yang biasa lewati, yaitu di Jalan Guru Muhtar, masih di Kota Jambi. Itu ketika saya lewat di sini ada hal yang menarik. Nah, dan hal apa yang menarik? Yuk kita lihat ada apa. Oke, pagi semuanya. Oke guys, jangan skip videonya, tonton sampai habis agar kawan-kawan semua tidak gagal paham. Support terus channel YouTube Andi Asril NS dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Ini terkait spanduk kecil yang merubah kebiasaan warga. Sebelum ini saya wawancara beberapa warga, namun ada yang suka dan ada yang tidak suka. Mereka tidak mau ditampilkan, nggak masalah. Oke, ini kita berada di Jalan Guru Muhtar, lurus arah ke Jalan Sumatera, kanan DI Panjaitan menuju Gajah Mada Hayam Muruk, ke kiri DI Panjaitan menuju Pasar Kebun Handil. Oke, di sini Jalan Guru Muhtar, tembus ke depan itu arah ke Jalan Haji Syamsuddin Uban, sedangkan ke kiri Jalan Guru Muhtar menuju Jalan Jenderal Sudirman. Tempat orang-orang pada buang sampah di sini sekarang bersih ya, bersih. Ini tulisan ini sangat berpengaruh ini. Jadi kalau menurut bapak yang tadi yang saya temuin di sini yang lagi ngebersihin, beliau tiap hari itu masih ada menemukan sampah. Jadi dia masih aja ngebersihin di sini bagi orang-orang yang masih nakal ya, masih ngeyel. Tapi bagusnya tulisan ini ada spanduk kecil ini ya sangat berpengaruh ya. Nah, biasanya ini sampah itu tinggi banget di sini. Ini orang lempar sampah di sini. Padahal ini bukan tempat sampah. Sekarang ketika ada tulisan ini, orang pindahnya ke sebelah sana. Tadinya di sini tumpukan sampah yang banyak, sekarang nggak ada. Dan tanaman-tanaman. Nah, ini kan cakep nih. Biar informasinya cukup jelas dan berimbang, alangkah baiknya kita tanyakan kepada yang punya gagasan langsung di kantor Kelurahan Jelutung. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di depan kantor Lurah Jelutung. Kita langsung masuk ke dalam. Tuh, ini kantor Lurah Jelutung. Nah, pagi kita main ke kantor Lurah. Tapi saya udah izin ya. Maaf saya nggak telepon. Assalamualaikum. Izin Bu Seklur ya. Wah, ini Bu Seklur nih. Pak Lurah dong. Ya. Izin Bu. Oke, kita udah izin tadi sama Pak Lurah. Kita langsung masuk. Nih, ini jam sekarang. Oh, ini jamnya mati. Oke, sip. Assalamualaikum, izin Pak Lurah.
Assalamualaikum Pak Lurah. Izin ganggu Pak Lurah. Ini Pak Lurah Jerutung guys. Oke. Pagi Pak. Pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Izin Pak, saya langsung rekam nih Pak. Nah, tadi kan saya lewat nih Pak di di Jalan Guru Muhtar. Nah, itu tempat saya lewat melintas juga tiap pagi. Ketika saya lewatnya itu 2 hari ini ada hal yang menarik saya lihat. Bahkan mungkin bukan 2 hari ini, mungkin udah lama atau gimana menurut warga di situ tadi. Cuma dia warga di situ nggak mau saya rekam. Karena ya saya menghargai, saya nggak rekam warga di situ tadi yang ngasih pendapat mereka. Hal yang menariknya itu tadinya setahu saya di situ tumpukan sampah itu di belokan situ, tepatnya di pagar sekolahan itu ya, PGRI ya, sama PGRI Pak ya. Namun kayaknya setelah saya perhatikan, setelah saya memperhatikan 2 hari saya lewat di sini, kok sampah namun tetap ada, tapi tidak seperti biasanya Pak. Biasanya kan di situ numpuk Pak, lalat gitu kan, banyak lalat, baunya juga gimana. Menariknya itu ada tulisan apa tuh Pak, saya lupa. Ya, tulisan itu sebenarnya itu kan inovasi saya. Kenapa? Karena begitu saya masuk di Kelurahan Jerutung ini, saya perkenalan pertama kali dengan ketua RT, ketua forum segala macam. Jadi saya memantau wilayah. Kebetulan saya lewat di situ, saya lihat sampah sangat menumpuk ya, sangat meresahkan. Saya datangin juga ke PGRI, rupanya dia menyerahkan kepada kita, katanya karena di luar pagar bukan tanggung jawab dia, namun kan kita tetap tanggung jawab. Namun saya tidak habis pikir, saya panggil juga kepala sekolahnya PGRI 2 itu ya, sudah tuh ketua RT-nya untuk mengantisipasi sampah itu seperti apa, harus tidak ada di situ ya, karena di situ bukan TPA, kan itu jalan Guru Muhtar ya, karena tidak ada namanya TPA di situ. Nah, itu khusus jalan. Jadi karena saya berpikir ya, gimana caranya sampah tidak ada di situ. Jadi begitu saya masuk, saya koordinasikan segala macam, tapi namun sampah itu sudah lama di situ sebenarnya ya, dari lurah-lurah sebelum saya pernah dijaga dari pagi. Jadi saya coba untuk menjaganya ya, dari pagi saya bersama Kasih Transit dari jam kerja lah ya, dari jam 7 sampai jam 12 itu tidak ada sampah. Saya pulang ke kantor karena banyak pekerjaan juga di kantor. Begitu jam 1 saya kembalikan lagi, situ sudah ada sampah. Sudah ada sampah, kami buang sendirilah, kami jaga lagi sampailah jam 4 sore. Begitu sampai jam 4 sore kita pulang, habis jam kantor kita pulang. Besok pagi saya lihat sudah numpuk lagi, lebih banyak lagi. Jadi saya berpikir kalau seperti ini kita tidak mungkin jaga sampah terus. Kenapa? Pekerjaan lain itu juga numpuk, juga banyak ya yang harus kita selesaikan. Kalau kita hari ke hari kita cuma mengerjakan sampah, jadi sia-sia kerja kita. Jadi saya timbul membuat inovasi apa yang harus saya kerjakan gitu, dan harus saya laksanakan, dan harus tindakan saya itu seperti apa. Begitu sudah saya berpikir seperti itu, saya cobalah membuat saya tulis coret-coret. Begitu cocok, saya panggil staf cocok, ada ini saya tempelkan di tempat di pagar PGRI untuk supaya warga atau masyarakat yang melintas di situ tidak membuang sampah di situ. Nah, rupanya staf saya juga sependapat dengan saya tulislah di situ, ya Allah, cabutlah nyawa yang buang sampah di sini. Waduh. Itu sebenarnya saya buat tertanda Lurah Jerutung Zainal Amin, saya buat situ. Tapi kata staf saya, nggak usah lah Pak, itu terlalu ibaratnya terlalu ganas katanya kan. Buatlah tertanda Jerutung saja di situ. Saya cetak spanduknya. Nah, jadi saya tempel di situ. Jadi waktu itu kebetulan hari Jumat saya ajak warga gotong royong, warga RT 12 sama SMP dan SMA PGRI, kepala sekolahnya juga gotong royong. Kebetulan waktu itu saya minta tolong kepada SMA itu untuk beli tanah 1 mobil untuk nimbun, kan keadaan kemarin kan lekok kan.
timbun. Sudah itu sementara warga RT 12 dengan SMP juga tanamnya tanaman kembang. Sudah itu ada, saya lihat tuh ada jahe, ada serai, segala macam lah. Yang jelas bukan tempat sampah lah, sudah kita jadikan penghijauan lah gitu kan. Nah, jadi syukur alhamdulillah semenjak saya tempel itu spanduk di dinding SMA itu, alhamdulillah itu tidak ada lagi. Tapi memang ada lah, mungkin sambil pejam mata orang itu melempar gitulah. Tapi namun saya pihak dari kelurahan itu saya tetap pantau setiap pagi, setiap sore. Kalau saya keluar sore saya pantau ada enggak sampah. Kalau ada saya ambil. Jadi jangan sampai warga nanti numpang buang juga karena ada sampah di situ ya. Makanya semacam pagi tadi saya lewat itu saya lihat ada sangke AC 1 kantong kan sampah, itu sudah saya ambil, sudah saya telepon kasih transit untuk lewat situ tolong diambil. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang lewat buang-buang lagi. Ya, jadi makanya numpuk. Jadinya, Pak, ya. Ya, jadi setiap hari kita kontrol itu. Tapi memang benar. Tadi saya baru datang di situ. Pagi saya lewat itu nggak ada. Pas saya balik lagi yang kedua kali, itu ada. Tapi pas begitu ada tadi ada katanya dari petugas kelurahan Pak Sukadi ya? Ya Pak Supardi ya, itu kasih transit. Oh, itu kasih transit. Iya, saya suruh lewat situ untuk ngambil sampahnya. Jadi, gitu lah. Beliau itu hampir tiap hari juga ditugaskan sama Pak Lurah katanya, ya, untuk mantau ya. Di situ agar masyarakat tidak buang sampah. Bahkan beliau langsung ambil bersihkan situ supaya yang lain tidak ikut. Ternyata mereka buang sampahnya malah pindah, Pak. Itu yang saya habis pikir, karena di sebelah itu kan ya kebetulan itu perbatasan dengan Kelurahan Kebun Handil kan. Jadi kebetulan semak, saya lihat banyak yang buang ke semak itu. Mungkin ya kita tidak tahu entah warga kita sekitar Jelutung atau warga dari luar sambil lewat pakai motor melempar saja. Itu mungkin seperti itulah kira-kira ya. Oke. Pada intinya Pak, ya, tergantung masyarakat lagi. Iya betul. Yang pasti di sini kalau saya perhatikan Bapak sebagai dari kelurahan, ya. Memang wilayah Bapak di sini. Bapak udah berusaha semaksimal mungkin apa sih supaya warga ini tidak buang sampah sembarangan. Ya. Kalau saya juga nggak salah itu Pak, pemerintah kota ini juga kan sudah membuat aturan ya. Bahkan ada aturan buang sampah itu tuh ada jamnya Pak ya? Iya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kan. Berarti jam 6 pagi itu sampah tidak ada. Jadi buangnya malam sampah. Tidak boleh membuang sampah di siang hari. Makanya saya setiap ketemu sama ketua RT, kadang kumpul rapat sama ketua RT, saya tetap menghimbau karena tidak boleh membuang sampah pada siang hari. Jadi buanglah sampah di malam hari, jam 6 pagi petugas DLH sudah ngambil sampahnya gitu Pak. Jadi tempat TPA itu bersih gitu Pak. Dari penjelasan Pak Lurah barusan, berarti pemerintah Kota Jambi itu sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana warganya tidak buang sampah sembarangan. Bahkan jamnya pun harus jam 6 ya, nggak boleh sampah itu ada siang. Itu tandanya supaya kita itu nyaman gitu, nggak ada, kota kita bersih. Nah ini luar biasanya Bapak Wali Kota kita ya, Bapak SY Pasha. Tujuannya sebetulnya untuk kita bersama ya, bukan hanya untuk pekerjaan Pak Lurah aja supaya keren-kerenan, bukan. Nah, saya di sini memandang hal ini sebagai hal yang positif. Apa himbauan Bapak di sini untuk masyarakat? Ya, kalau untuk himbauan saya kepada masyarakat khususnya Kelurahan Jelutung ya, buanglah sampah pada tempatnya. Kan sudah tersedia di simpang-simpang jalan seperti di SPM ya, di dekat RT 24 itu sudah ada TPA, dan kita juga di ujung di dekat Saprio sudah ada TPA. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai sampah itu berserakan di sepanjang lingkungan kita. Kenapa? Sampah itu bisa menyebabkan demam berdarah, segala macam penyakit karena banyak kuman di sana kan. Karena sampah itu tidak boleh berserakan. Yang jelas sampah itu di tempat sampah lah, di TPA ya. Buanglah sampah di tempatnya. Oke, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol singkat Pak. Ya Pak. Terima
kasih atas waktunya Pak ya. Sehat-sehat terus Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke guys, buat kalian yang menonton vlog saya kali ini, khususnya untuk warga Jambi, tetaplah jaga kebersihan, buanglah sampah pada waktunya, dan buang sampah pastinya pada tempatnya. Ayo kita kerja bersama pemerintah Kota Jambi untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga agar lingkungan kita tetap nyaman, tetap asri. Ini saatnya kita saling bergandengan tangan. Tidak cukup hanya dengan pemerintah saja, kita juga harus mensupport dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kalian suka dengan vlog saya kali ini, silahkan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe bagi yang belum. See you next video. Bye.